Yes, kita balik lagi masih di Young on Top Sindo Radio bersama saya Billy Bun dan Mbak Ligwina Hananto, CEO dari QM Financial yang sering berkicau di Twitter. Nah ini sebelum kita masuk ke SMS dan Twitter yang udah banyak nih, Wen. Ya. Gue nanti ada hadiah 3 ya. Oh gitu? Tiket masuk ke acara Financial Planning Expo. Nah, harus dengerin tune in sampai habis. Saya mau nanya satu hal dulu nih. Dari tadi kita ngomongin tentang financial independence dan freedom. Ini mulai dari diri kita sendiri dulu kan, dari mentality, Definitely. Gimana? Jadi secara teknisnya ada caranya. Okay. Pengalaman gue ya kalau ketemu orang, terus kita tawarin bikin plan, ini tuh pekerjaan yang high involvement banget. Jadi kalau kliennya nggak punya komitmen untuk jalanin plannya, plan itu mau dibikin secantik apapun nggak akan jadi apa-apa. Jadi semuanya harus start dari kita dulu. Kalau kita merasa, iya harus ada yang gue pelajari lebih banyak, gue belum ngerti ini, jadi gue pengen tahu dong gitu, baru kita bisa. Jadi kerasa banget plan yang hasilnya bagus itu, yang implementasinya jalan, tapi juga hasil diskusi antara planner sama kliennya tuh tektok karena udah di brainwave yang sama. Oke, di frekuensi yang sama. Dia punya keinginan yang kuat untuk belajar dulu, kemudian dia punya tujuan ya. Jadi kalau makanya tujuan lo apa gitu ya? Iya, jadi kalau orangnya udah belum apa-apa, udah sebodoh amat, mendingan nggak usah gitu loh. Oke. Lu jangan jadi klien dulu, jadi pasien dulu kali gitu. Atau ya udah lu dengerin aja dulu di radio, baca majalah dulu, lihat buku dulu. Karena kalau untuk jadi klien itu komitmennya cukup besar karena dia harus menjalankan hasil yang udah kita diskusikan bersama. Gitu. Oke. Nah ini banyak yang nanya, tapi coba, Wen, tanggal 31 Maret ini ada apa sih? Jadi setahun sekali, gue dan teman-teman gue yang ada di Independent Financial Planners Club. Artinya bukan cuma planner-planner di perusahaan gue kayak financial, tapi juga planner-planner yang ada di perusahaan-perusahaan lain. Total itu kita bergabung ada 11 firma bersama-sama bikin expo tentang financial planning. Jadi ini salah satunya expo yang betul-betul dikerjakan oleh perencana keuangan independen seperti teman-teman gue yang ada di QM Financial. 31 Maret itu acaranya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu pembicaranya macam-macam sekali, dari pagi sampai sore, mulai dari Safir Senduk, Aidil Akbar, Ahmad Ghazali, Prita Gozi, Muhammad Teguh, terus ada Andoko, ada Freddy Pilar, ada Budi Raharjo. Pokoknya you name it, anybody who is anybody in financial planning business. Ligwina Hananto ngomong nggak? Ligwina nanti penutupnya. Oh gitu. Paling bisa kirain. Karena gue akan bahas tentang profesinya. Oke. Ya kalau ngomongin dana pendidikan lalala itu kan udah ada yang udah bisa ngomongin yang lain. Tapi ngomongin profesi itu jarang banget. Jadi gue akhirnya udah deh kalau yang materi profesi biar gue aja yang ngomong. Karena memang profesi ini masih jarang sekali dan kebanyakan teman-teman ini mungkin baru mulai, sebentar sih QM Financialnya udah cukup lama sehingga kita benar-benar bisa sharing bahwa gini loh caranya kalau lo mau bikin perusahaan perencana keuangan independen yang bisa kuat gitu. Oke, acaranya tanggal 31 Maret di mana dan di Smesco Building. Oke, di Smesco di Gatot Subroto ya. Iya, kalau lo mau daftar itu ke expo@gmail.com atau lo lihat detailnya ada di ifpcindonesia.com. IFPC-nya bahasa Indonesia ya? Benar-benar ifpcindonesia.com. Oke. Itu kalau sekarang itu 200.000 per orang kalau lo mau daftar. Tapi kalau lo nggak mau daftarnya sekarang langsung go show di sana itu jadi 300.000. Oh gitu ya? Ya seperti harga properti lah ya Bo ya besok. Jadi daftarnya lama sekarang. Tapi ada 3 orang yang beruntung yang nanti gue kasih tiket gratis. Thank you so much. Oke, jadi nanti yang nanya yang ikutan partisipasi di sini akan mendapatkan kesempatan untuk dapetin 3 tiket ya untuk apa namanya? Financial Planning Expo. Financial Planning Expo. Oke, nice. Nah ini tadi barusan Mbak Wina juga bilang bahwa di sana akan QM Financial udah dari tahun 2003 dan akan bagi-bagikan akan sharing knowledge gitu ya, sharing knowledge segala macam. Ya, topiknya segala macam dan mau sharing knowledge untuk buat teman-teman yang mungkin mau terjun ke dunia financial planning dan mungkin buka perusahaan sendiri. Emang nggak takut dengan kompetisi? Competition is always good. Ya, competition will show you who is better. Jadi kalau gue malah bring it on gitu. Tentu saja pasti akan ada kok dia gitu ya, gitu. Tapi itu membuat kita tuh nggak terlena dengan nyaman dan size marketnya tuh jadi lebih besar malahan. Karena juga sekarang ini juga ada berapa firma sekarang? Sekarang ada 11 firma. Ada 11 untuk melayani, boleh dibilang rakyat Indonesia. Jakarta dulu deh kita Indonesia dulu. Jakarta aja dulu. Lu bayangin bisa kebutuhan financial plannernya yang independen itu mungkin 2000 planner. Yang bergabung mungkin baru ada 80 Bil.
Wow. Jadi jauh banget gapnya. Tim gue itu sekarang ada 11 orang planner. Tim gue ber-36, tapi yang planner independen itu ada 11 orang, termasuk gue itu ya. Dari 11 orang ini, satu orang itu harusnya handle cuma 50 klien. Klien gue tadi 750 ya, Bill. Jadi dengan 11 orang itu kita juga keteteran, nggak mungkin. Dan kalau gue tanya, ayo kita rekrut orang baru, nggak ada di market. Gue harus benar-benar educate dari nol. This is why you want to share more your knowledge. More people need to be interested into the profession. Mungkin ini pertanyaan terakhir atau tidak dari saya dulu. Apa sih yang membuat, apa sih nilai-nilai atau value yang you value the most dalam seorang Liguin Hananto gitu? Sehingga bisa seperti hari ini? Ada 3. Apa? Dan ini gue masukin ke dalam perusahaan gue juga. Nomor 1 integrity, it's my number 1 value. Karena buat gue integrity itu nggak bisa lo, misalnya ya, lo nge-tweet tentang jadilah orang yang humble, tapi kita tahu di belakang lo nusuk orang gitu. Nggak bisa, gue nggak bisa kayak gitu. Dan gue sangat saklek, maka kelemahan gue adalah gue nggak bisa diplomasi. Kalau nggak suka muka gue kelihatan langsung. Itu integrity. Yang kedua, passion. You need to have this energy to fill up your day dengan nggak ada mengeluh macet, ayo mari gitu kan, yang benar-benar santai aja gitu. Lu jalanin semuanya karena this is the purpose of your life. Itu yang passion. Yang ketiga, fun. Kalau nggak dibawa seneng, lo akan menderita lahir batin, gitu. Nggak bisa lo jadi gila di kota ini kalau lo nggak bawa fun. Jadi itu 3 value gue yang menurut gue sangat penting. Dan itulah yang membuat hidup jadi lebih indah ya? Iya, so lively gitu. Apa lagi mau kerjain? Ayo let's go gitu. Ini udah banyak banget nih ya, Twitter maupun SMS ya. Ini ada dari, nah ini misalnya dari Herman deh, dari Jagakarsa ya. Mbak Liguina, stereotip orang finance itu selalu serius dan cool, tapi Mbak Wina punya selera humor yang tinggi. Apakah ini salah satu modal kesuksesan yang didapat sekarang? I think that's part of integrity. Jadi karena integrity maka gue value honesty, dan bagian dari honesty itu adalah menerima hidup gue positif dan negatifnya. Jadi semua kebaikan dan keburukan itu diterima dengan lapang dada. Jadi makanya gue bercanda sama lo apa yang pendek dan cerewet itu kan gue kan. Dan gue pernah bercanda-canda gitu sama bukan ngomong ya di Twitter. Oh ngomongin Rene ya itu ya. Jadi ketika bilang selera humor tinggi, sebenarnya karena mau menerima hidup itu tidak selalu positif gitu loh. Positifnya diterima, negatifnya juga diterima. Dan yang tadi barusan bilang dibawa fun aja. Ya lo nggak bisa positif terus-terusan, that be fake. Ya kan? Betul. Dan itu yang gue maksud dengan kalau lo bilang selera humor tinggi, lo harus lihat yang unfollow gue banyak banget. Tapi yang follow-nya lebih banyak lagi, so what gitu loh. Tapi bagiannya dari itu. Jadi gue pun di Twitter, you gotta choose either you love me or you hate me. Karena I cannot please everybody, nggak bisa. Jadi gue tahu banget ketika gue masuk ke Twitter, kalau gue mau follower gue lebih banyak, maka gue akan manis terus. But that's not me, that's not about being honest. Jadi kalau dibilang stereotipnya harus yang serius dan cool, let that be someone else. But because that's not me. Kita hanya mau menjadi diri kita sendiri ya. Bodoh amat ya. Termasuk di dalamnya kalau dimarahin orang. Sebel dongkol gitu, tapi ya udah kalau dijawab juga capek gitu. Terus ini ada Jimin di Cinere. Sebagai financial planner seharusnya sudah mencoba semua financial product untuk klien Anda. Yes. Apakah Mrs. Hananto sudah melakukannya? Definitely. Loh, tapi kan Yonatling enggak. Untuk klien Anda. Oh, untuk klien Anda. Ya, jadi gue nggak bisa rekomendasiin produk yang menurut gue ini nggak oke buat keluarga gue. That's part of integrity. You need to walk the talk. Jadi kalau gue bilang, lo harus menyisihkan 10-30% dari penghasilan. Gue pernah sampai 40%. Lo harus punya aset aktif. Suami gue tuh pensiun umur 33. Kemudian kerja lagi karena gue hamil lagi abis itu. jadi hamil gara-gara pensiun ya? Enggak, jadi udah pensiun terus gue hamil lagi. Jadi dia harus balik lagi kerja gitu. Karena dana pendidikan si bayi ini kan dari nol, belum sih. Oh gitu, buset. Jadi kalau kita ngomongin asuransi, gue bilang rekomen gue asuransi yang term life, maka gue gak akan nyuruh klien gue beli unit link yang gue gak beli gitu. Atau misalnya ada klien yang pengen trading saham yang bener-bener tektok harian, I cannot do that, gue bilang, karena gue gak melakukan itu. Artinya ini yang disebut tadi contoh dari value integrity itu adalah walk the talk. This is what I do. Dan kalau di financial planning itu lo akan kerasa orang yang memang benar ngerjain semua teori-teori financial itu, that will be reflected di hidupnya dia. Lo boleh cek planner-planner gue tuh punya indera keenam ya, jadi gue bisa lihat nih orang kayaknya utangnya banyak gitu ya. Jadi kalau di kantor gue ada staff yang nggak investasi itu pasti ketahuan, karena lo nggak bisa nyeritain produk kalau lo nggak ngerjain juga. Nah tadi for example kayak yang tadi mengenai produk yang
yang trading tiap hari gitu ya. Sementara sekarang Wina nggak melakukan itu, tapi di antara 11 plannernya di QM ada nggak yang melakukan itu? Ada. Dan dia boleh nggak menyarankan kliennya? Enggak. Nah, nggak boleh. Menarik itu. Jadi dan dia karena kita gali integrity, dia bilang, jadi dia bilang, Win, ini ada kliennya di si planner ini yang pengen nyobain trading saham, tapi jangan sama gue, dia bilang gitu, karena nanti conflict of interest. Oke. Nah itu yang gue appreciate sekali dari tim gue, karena kita put integrity as our number one value. Jadi mau ngapa-ngapain itu semua benar-benar didiskusikan dan kita junjung tinggi sekali integrity ini. Oh, jadi memang akhirnya disarankan ya memang kalau dia mau trading ya dia ke broker aja langsung ya. Bukan ke financial planner di QM karena nanti itu akan berbeda sekali dengan plan yang sudah disiapkan. Karena kalau planning itu kan lo nggak cari untung sesaat gitu. Kalau plan itu benar-benar dihitung sedemikian rupa. Dan kesuksesan si klien adalah ketika dia punya ujung-ujungnya dana pendidikan. Jadi duitnya bukan return, tapi kalau lo butuh untuk sekolahin anak 20 juta, duitnya ada gitu. Beda kan sama kalau trading kan lo harus dapat money, buat hidup pas-pasan lah ya. Jadi mau beli Ferrari pas, mau beli rumah di Beverly Hills pas gitu kan. Asal nggak di San Diego Hills. Jadi boleh juga kalau di San Diego Hills, boleh keren banget. Nah, tapi maksud gue gini, jadi jangan sampai gue bilang gue nggak melakukan beli saham begini, terus kliennya gue suruh ngerjain yang gue nggak kerjain. Kalaupun dia mau trading yang direct ya, gue akan refer dia ke teman gue yang lebih ngerti. Dan itu pun artinya planner ini harus mengakui ada orang yang memang ilmunya beda sama kita, and we refer to other people in different fields gitu. Nah ini seringkali di Twitter masih banyak yang bilang, Mbak Wina kenapa sih nggak merekomen unit link? Ya, unit link itu menurut gue produknya nggak efisien, ongkosnya terlalu tinggi. Sampai hari ini gue belum berhasil merekomendasikan. Udah gue coba segala cara, dia belum berhasil. Merekomendasikan maksudnya? Jadi kalau kita lagi bikin rekomendasi produk kan kita mesti ngitung ya, dengan setoran sekian setiap bulan. Kalau target returnnya sekian, hasilnya sekian. Nah gapnya tuh bisa 2 kali lipatnya. Jadi misalnya dengan unit link dapat 283 juta, ini pernah dihitung ya. Dengan unit link 2 juta sebulan itu dapatnya 283 juta. Kalau dengan reksadana langsung dan asuransi yang dipisah dapatnya bisa 460 juta. That's an extra 200 million yang mungkin kalau untuk orang lain bukan apa-apa, tapi kalau buat gue 200 juta ekstra itu bisa untuk anak sekolah 1 jenjang pendidikan lagi. Jadi gue nggak bisa rekomend produk yang nggak efisien. Gitu. Nah, secara hitungan sendiri aja nggak masuk gitu ya? Hitungannya nggak kena ya. Dan kalau ada yang nggak percaya, sok atung hitung. Kalau ngerti ngitungnya gitu ya. Pendengar sini jangan kemana-mana, kita harus break terakhir. Setelah ini kita akan balik lagi dan jangan kemana-mana, harus masih banyak yang akan saya bacakan pertanyaan buat Mbak Wina dan juga nanti akan ada bagi-bagi hadiah ya buat Financial Planner Expo. Ya, 31 Maret. 31 Maret. Don't go anywhere. Jangan Talk Sindo Radio.